Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas suatu tema yang banyak bikin orang kaget dan bingung. Jadi memang reaksi vaksin Moderna ini mengagetkan. Sehingga saya bikin judul jangan kaget reaksi vaksin Moderna, persiapan dan sebelum sudah vaksinasi itu ngapain aja sih? Jadi jangan kaget nih, kalau habis disuntik vaksin Moderna, itu bakal demam, gak enak badan, karena Anda nggak sendiri. Ini data dari 2 juta orang yang udah disuntikin vaksin di Amerika. Ada Moderna, ada Pfizer. Ini Moderna 2 juta ya. Saya contohnya yang 1 kali 2 juta. Ini udah dipublikasi di jurnal JAMA. Jadi ini menceritakan reactogenicity. Jadi vaksin Moderna ini salah satu vaksin terbaik di dunia saat ini untuk COVID-19. Sehingga respon yang dihasilkan oleh Moderna ini juga terbaik gitu. Jadi karena reactogenicity ya, jadi reaksinya itu jadi menimbulkan reaksi dari tubuh itu juga nggak sesuatu yang ala-ala begitu ya. Contohnya 70% akan nyeri dari 2 juta orang. Jadi Anda nggak sendiri kalau nyeri, jadi pasti nyeri gitu ya. Kemudian 7,% dia kemerahan, bengkak itu sekitar 13,6% dan bisa gatal. Nah, setengahnya itu pasti ada sistemik reaksi ya. Jadi ini misalnya ya reaksi yang seluruh tubuh, sepertiganya akan lemah. Kemudian sakit kepala itu seperempatnya. Kemudian nyeri otot itu 20% atau seperlimanya. Demam, menggigil itu 10%. Ngilu sendi-sendinya ngilu gitu ya, itu 10%. Bahkan sampai mual muntah itu ada gitu ya. Mual itu sampai 8%. Ya besar, 8% dari 2 juta kan tinggi sekali. Mencret ada 5%. Bahkan sampai nyeri perut ya. Mirip dispep ada 3% gitu. Jadi jangan kaget, bahkan kemerahan nanti ada jelas banget di belakang saya kasih gambarnya. 1% tuh ada. 1,2% dari 2 juta ya cukup banyak. Berarti kan sekitar kalau 2 juta ada 20.000 orang yang akan kemerahan. Jadi jangan kaget, reaksinya memang begitu. Bahkan ada satu data lain, 90% bilang akan nyeri gitu. Intinya jangan kaget, karena reaksi Moderna cukup kuat, sebanding dengan hasilnya nanti. Jadi gimana nih kalau misalnya demam, gak enak badan? Minum yang banyak. Pakai baju jangan yang terlalu panas. Ini kata CDC. Yang terlalu lengket gitu ya, yang terlalu ketat begitu ya. Nggak perlu kita minum profilaktik paracetamol atau ibuprofen atau anti nyeri yang lain. Kecuali memang nyeri gitu. Nah boleh kita minum obat-obatan tertentu, ibuprofen, paracetamol, antihistamin, kalau misalnya gatel, nggak enak atau demam itu boleh, tapi tergantung gitu ya. Pastinya kalau bisa ditahan, karena pasti akan mempengaruhi respon imun gitu, karena kan itu obat-obat antiinflamasi kan, di peradangan. Tapi kalau memang setidaknya masih kuat ditahan. Jadi memang jangan kaget, ini perbandingan kadar antibodi netralisasi yang distimulasi oleh berbagai jenis vaksin. Udah dipublikasi di Nature dari bulan Mei lalu. Jadi ini kalau Moderna tuh di sini nih, juara 1 memang. Kadar antibodinya paling tinggi. Di sini. Ini jadi perbandingannya pada orang convalescent ya, pada orang sembuh tuh di sini. Moderna tuh di sini. Ini Novavax, bagus juga Novavax. Ini Pfizer. Ini AstraZeneca. Ini Sinovac gitu. Jadi memang dia paling tinggi nih. Proteksinya lah paling tinggi memang. Dari segi kadar neutralizing antibody yang dihasilkan. Dan jangan kaget juga, efficacy itu menurut penelitian ini ya, hampir sebanding dengan efektivitasnya, hampir sebanding dengan efficacy. Jadi di dunia nyata itu hampir nggak jauh beda dengan efficacy di dalam uji klinis begitu. Jadi kalau misalnya kemarin uji efekasinya 95%, di dunia nyata hampir 90% ke atas juga efektivitasnya. Jadi efekasi kan dalam uji klinis, efektivitas kan dalam dunia nyata nih, kebermanfaatan vaksin ini cukup tinggi. Gitu. Coronavac di sini atau Sinovac, ya mRNA di sini tinggi sekali, gitu. Dan ini buktinya juga. Jadi ya memang intinya bukan vaksin kaleng-kaleng, gitu. Jadi jangan kaget juga kalau reaksinya memang juga bukan kaleng-kaleng, gitu. Ini reaksi kulit yang ditimbulkan. Jadi ini registry dari 414 orang sudah dipublikasi di jurnal terbaik juga untuk bidang kulit begitu ya. Jurnal American Academy of Dermatology. Jadi orang habis suntik vaksin Moderna begitu dan Pfizer, bagaimana responnya? Terutama Moderna ternyata yang nimbulin respon. Karena memang top.
Saya ngambil yang ini aja ya, kita nggak bahas yang first vaccine dose aja, karena ini yang kita disuntikan di Indonesia tuh yang dosis 1 aja kan. 1 hari pertama, nanti akan muncul nih, local reaction site, ya, jadi kemerahan. 94% tuh pada wanita, biasanya usianya 44 tahun. Biasanya pada lengan yang dia suntik saja. Hari ketiga nanti akan muncul urtika atau biduran atau giduf. 57% pada Moderna, terutama cewek juga gitu kan. Bisa di arm, bisa di trunk ya, bisa di tight, bisa di paha, bisa di badan begitu ya, bisa di tangan. Muncul juga morbilliform, morbili kayak cacar air, lenting-lenting itu juga bisa. Lagi-lagi pada wanita dan mostly ya 65% pada Moderna. Dan usia 40-an. Sama lokasinya. Itu ke hari ketiga. Nah ternyata ada yang delay. Belakangan munculnya nih. Seminggu baru muncul. COVID arm. Ya ini bisa juga nih. Jadi kemerahan, bengkak, pastinya nyeri. Dan bisa erythromelalgia. Kemerahan tangannya. Lagi-lagi pada Moderna. Tangan, muka, kaki. Ya, jadi kalau tangannya merah-merah atau sampai di bekasnya sampai warnanya merah gitu di sini, jangan kaget. Itu nyeri banget kalau dipegang. Ya, COVID arm. Itu hati-hati kalau kita pakai juga nyeri karena dia memang diserap di pembuluh darah di sini kan dan menimbulkan lokal reaksi yang luar biasa. Ada teman saya tabrakan gara-gara dia naik mobil maksain gitu. Nyipir sendiri gitu. Padahal dia habis vaksin Moderna di hari kedua. Jadi memang hati-hati betul. Untung nggak kecelakaan yang fatal begitu. Maksudnya kalau nyeri jangan dipaksa gitu sih. Mendingan naik mobil yang lain gitu ya. Atau bareng sama orang. Jadi gimana kalau nyeri? Kita bisa pakai misalnya ya dikompres lah. Dikompres dingin gitu ya biar nyaman daerah situ. Atau memang digerak-gerakan. Tapi hati-hati jangan terlalu ekstrim juga. Nanti malah cedera begitu ya. Terus jangan kaget juga kalau menyebabkan limfonodi atau ya limfonodi kita ya, pembuluh ya, kelenjar getah bening kita itu membesar. Kalau laki-laki ketiak misalnya, itu ada memang angkanya. Pada Moderna pada dosis 1 nggak terlalu banyak, 1-5%. Tapi kan ada, jadi jangan kaget gitu. Itulah kenapa udah diingetin nih sama JAMA. Beberapa media udah mengupas itu di Amerika. Ini tuh gambaran mamogram. Jadi mamogram itu adalah gambaran ronsen pada payudara untuk melihat biasanya adakah benjolan atau tumor misalnya atau keganasan di situ. Nah itu bisa menyerupai itu. Jadi hati-hati jangan salah baca begitu intinya. Pada PET scan ini penelitiannya pada PET scan atau pada CT scan juga kelihatan. Jadi memang karena kan nanti ada skemanya. Jadi vaksin itu jalan nanti ditangkap di limfonodi ngebentuk imunitas itu memang di limfonodi lokal, maka dia bengkak. Itulah kenapa Inggris udah ngasih tahu, bisa sampai 10 hari bahkan bisa lebih. Jangan kaget. Ya, ini public health Inggris udah ngasih tahu nih. Jangan kaget kalau misalnya ada itu, tapi nggak banyak, jarang sih. 1,5% ya tadi data dari JAMA ini. Tapi ada gitu. Ya ini reaksinya. Jadi kalau kita disuntikin vaksin ini, nanti akan ditangkap nih sama antigen presenting cell dalam hitungan jam. Ya, di otot kan suntiknya di dalam otot. Lalu dibawa nih ke limfatik ya, saluran limfatik kita, aferen. Lalu dibawa nih ke limfonodi kita ini di limfonodi. Jadi memang dalam hitungan hari. Ya, benjolan nanti muncul sampai 10 hari lebih. Jadi jangan kaget. Nah, ini rekomendasi dari Perhimpunan Dokter Jantung se-Indonesia. Jadi ahli-ahli jantung udah bikin rekomendasi nih. Usulin ke ID gitu. Baru kemarin tanggal 5 Agustus. Jadi memang udah bagus terbukti Moderna. Nah, hati-hati juga karena dia bisa bikin miokarditis sama perikarditis. Jadi peradangan pada otot jantung atau selaput jantung gitu. Tapi hubungan kausalitasnya belum tahu. Masih kausalitas tuh ya habis divaksin ada memang sesak misalnya, lemas begitu, ada gitu ya. Tapi hubungan sebab akibat itu harus dikaji lebih lanjut. Angkanya kecil banget. 0,00126%. Padahal sakit COVID sendiri udah bisa langsung directly injure gitu ya, dapat secara langsung mengganggu otot jantung gitu. Angkanya lebih besar 2,3%.
Tapi kalau orang sakit jantung masih boleh, kalau stabil tuh masih boleh. Dan tetap harus dipantau KIPI-nya. Nah, kalau misalnya ada kecurigaan ya, misalnya sesek, nyeri dada, berdebar-debar gitu ya. Misalnya ada laporan KIPI seperti itu atau kejadian ikutan pasca imunisasi seperti itu. Sebaiknya itu dikonsulkan kepada dokter jantung, kemudian dicek nanti EKG, rekam jantung sama di USG jantungnya atau ekokardiografi. Nah, kemudian sejauh ini di Indonesia belum terbukti. Apakah betul ada kejadian itu belum terbukti. Jadi vaksin ini tetap direkomendasikan dan gak usah takut, ini sudah dipakai ratusan dosis ya di dunia begitu ya. Nah, ini tadi saya bilang, jadi dia ada memang miokarditis ya, peradangan otot jantung. Kalau ini skematik, karena emang COVID bisa menginfeksi jantung gitu ya, bikin dia peradangan di jantung tuh bisa. Itulah kenapa habis divaksin kita nggak disaranin nih olahraga yang cukup ekstrim seperti berenang, sepeda, lari, ya. Apalagi angkat berat, fitnessnya nanti dulu, nge-gymnya nanti dulu, main bola, yang kompetitif, yang berat gitu. Bolehnya itu stretching, kemudian ya jalan kerja itu boleh, kerjaan rumah itu boleh. Jadi jangan capek-capek dulu. Ya minimal beberapa minggu lah, ya seminggu 2 minggu ya kalau. Nah, Lancet udah bilang kalau misalnya sebaiknya kita istirahat dulu sebelum divaksin. Jadi sebelum divaksin dan beberapa hari sampai minggu setelah divaksin, pola hidup kita tuh sehat dulu. Idealnya begitu idealnya, tapi kalau emang harus terpaksa jaga malam apa boleh buat gitu. Idealnya istirahat yang cukup, makan minum yang cukup. Supaya respon humoral maupun seluler dari vaksin yang diberikan kepada kita itu maksimal. Udah ada pada penelitian sebelumnya. Itulah kenapa American Academy of Sleep Medicine itu memang menganjurkan harus istirahat, tidurnya cukup, kemudian kurangin main handphone sebelum tidur ya, atau blue light begitu, kurangin minum alkohol, kafein, atau makan besar sebelum tidur karena bikin nggak ngantuk. Gitu. Dan kalau bisa kurangin stres juga gitu. Dan ini terbukti dapat meningkatkan pada vaksin hepatitis A dan B itu ningkatin respon imunnya memang. Jadi jelas ya, high quality sleep hygiene kita harus jaga gitu. Apalagi nakes gitu kan, beban kerjanya tinggi, stresnya juga tinggi. Jangan lupa makan minum. Ini udah jelas ya, makan minum yang bagus gitu ya. Nah, terakhir, gak usah terlalu khawatir. Vaksin ini udah dipakai di 64 negara di seluruh dunia. Ini terbaru New York Times, saya cek malam ini. Kemudian, dia juga masih mampu nih melawan varian yang baru. Ini saya post juga sebenarnya di media sosial saya ya. Jadi, terutama varian Delta. Yang menjadi hits banget gitu ya. Kecepatannya lebih cepat menular dan lain-lain. Moderna, pemberian 1 kali saja, itu dapat mencegah bergejala itu, ya, mencegah seseorang bergejala 72%. Mencegah seseorang supaya nggak dirawat inap ya kalau kena COVID berat gitu, atau mencegah kematian 96%. Pemberiannya 1 aja. Ini tuh database-nya dari Kanada, 420.000 orang sekitar itu. Saya udah post jadi saya ingat. Jadi bagus intinya. Pada varian Delta hanya berkurang sedikit nih, pada Kanada sedikit nih, warna hijau ya. Jadi vaksinnya ini bagus, kalau kita nggak mau nanti orang banyak yang mau sebenarnya. Indonesia katanya sih paling banyak dapat hibah dari Amerikanya. Tadi saya lihat di situs Amerika. Artinya, vaksin ini bagus, cuman ya tadi ada efek samping yang memang harus kita perhatikan. Jadi, istirahat yang cukup supaya kekebalan kita bagus gitu, dan jangan kaget juga kalau ada efek-efek samping yang seperti itu. Semoga bisa dipahami. Semoga booster ketiga ini menjadikan kita pribadi yang sehat gitu ya. Jadi superhuman tadi kalau bahasa Nature. Kemudian semoga angka kematian dan kesakitan akibat COVID bisa dikurangi, bisa ditekan pada tenaga kesehatan. Dan kita mengapresiasi upaya diberikannya vaksin dosis ketiga, terutama dengan Moderna, pada tenaga kesehatan. Semoga bermanfaat. Semoga sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.